Ya, selamat datang kembali di video pembelajaran IPA untuk SMP kelas 7. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu penyelidikan IPA. Kemudian kita juga sudah membahas tentang besaran dan satuan, baik satuan baku maupun satuan tidak baku, serta awalan satuan. Pada video kali ini kita akan masuk pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, apa yang akan kita bahas? Pertama adalah konversi satuan. Apa itu konversi? Konversi artinya mengubah. Satuan yang bagaimana? Mengubah dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Pertama, yaitu ada konversi satuan panjang. Jadi kalau begitu, bisa dikatakan bahwa konversi satuan panjang adalah mengubah satuan panjang yang satu ke satuan panjang yang lain. Di sini ada cara mengubahnya, ini ada tangga satuan. Mungkin kamu sudah mendapatkan di SD, ada beberapa tangga satuan mulai dari kilometer, nah ini kilo, ini berarti dalam ribuan untuk awalan kemarin jika dimulai dari satuan dasarnya. Satuan dasar untuk panjang adalah meter. Nah, berarti ini satuan lainnya. Nah, ini yang mau kita rubah. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, yang menjadi satuan dasar adalah meter di sini ya. Kamu lihat di sini, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Berarti kalau 1 kilometer berapa hektometer? Dikalikan 10, berarti 1 kalikan 10, 10 hektometer. Nah, kalau ke atas itu dibagi 10, misalnya 10 milimeter, berapa sentimeter? Berarti 10 dibagi 10, 1 sentimeter. Contoh, 1 kilometer berapa meter? Nah, ini kita lihat, berapa turun tangganya? 1, 2, 3. Berarti 3 kali mengalikan 10. Lihat, 1 kilometer kalikan 10, kemudian kalikan 10 lagi, kalikan 10 lagi. Jadinya 1 kali 10 kali 10 kali 10 itu adalah 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Begitu maksudnya mengkonversi. Contoh lagi, 10 kilometer berapa meter? Nah, ini 10. Kalau ini tadi 1 kilometer, sekarang 10 kilometer. Berarti kalikan 10 kali 10. Kalikan 10, kalikan 10 lagi. Berapa? Nah, ini 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10.000 meter. Kemudian bagaimana kalau naik dari bawah ke atas? Ini dibagi ya. Maka kalau 1 meter berapa kilometer? Naik berarti dibagi 10, dibagi 10 lagi, dibagi 10. Berarti ada 3 kali 10-nya. 1 dibagi 1000 artinya naik ke sini. Karena ini dibagi 10, dibagi 10 lagi, dibagi 10. Berarti 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 kilometer. Lalu bagaimana kalau 100 cm? Berapa meter? Kita lihat di sini, sentimeter. Sentimeter ke meter. 2 kali naik tangga. Maka 100 cm dibagi 10. Dibagi lagi dengan 10. Hingga ini 100 dibagi 100 sama dengan 1 meter. Setelah konversi satuan panjang, maka kita lanjutkan ke konversi berikutnya. Konversi satuan massa. Nah, ini konversi satuan massa. Apa itu konversi satuan massa? Berarti konversi satuan massa adalah mengubah nilai besaran dari satuan massa yang satu ke satuan massa yang lain. Nah, untuk SI-nya, satuan massa itu adalah kilogram ini. I-nya kilogram. Ini sama seperti di satuan panjang kilogram, kilogram, gigagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Turunnya juga sama, turunnya 10, turunnya dikalikan 10, setiap turun satu tangga dikalikan 10, setiap naik satu tangga dibagikan 10. Contoh, 5 kilogram berapa dekagram? Kita lihat 5 kilogram ke dekagram, turun 2 tangga. Ya, berarti 5 ini dikali ya, dikali 10, dikali 10. 5 dikali 10, dikali 10 sama dengan 500 dekagram. Contoh lagi, 1000 miligram berapa gram? Nah, dari sini 1000 miligram
ke gram. Berarti 10, 10, 10. 1000 dibagi 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 gram. Contoh lagi, 4 kilogram berapa gram? 4 kilogram berapa gram? Nah, kita lihat turun berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali mengalikan 10. Ya, jadinya 4 kilogram dikalikan 1000 ya, 10 kali 10 kali 10 gram sama dengan 4000 gram. Contoh lagi, 300 dekagram berapa gram? Ya dari sini, dekagram ke gram, berarti hanya dibagi 10. Dari sini berarti 300 dibagi 10 gram sama dengan 30 gram. Itu untuk konversi satuan massa. Lalu yang ketiga, konversi satuan waktu. Satuan-satuan besaran waktu antara lain adalah jam, menit, dan detik. Untuk SI-nya atau sistem internasionalnya, satuan dari waktu adalah detik ya, detik atau sekon. Sehingga kalau di sini kamu lihat ada kilosekon, hektosekon sama dekasekon, sekon, desisekon, sentisekon, milisekon. Naik dibagi 10, turun dikali 10. Kalau kita merubah misalnya 1 jam itu ada 60 menit, 1 menit itu ada 60 detik, 1 hari itu ada 24 jam. Contohnya kita ubah yang ini dulu. 10 sekon berapa milisekon? Dari sini berarti 10 sekon ke milisekon. Berarti ini dikali. Turun 1 tangga kali 10, turun 2 tangga dikali 10 lagi, turun 3 tangga dikali 10, yang artinya 1000. Berarti 10 sekon dikalikan 1000 sama dengan 10.000 milisekon. Lalu kita rubah lagi ini, contohnya kedua. 8 jam, berapa sekon? Nah, karena 1 jam itu 60 menit, dan 1 menit itu 60 detik, maka ini tinggal kita kalikan. 8 jam kalikan 60 menit, ya sini, kalikan lagi 60 detik atau sekon, sehingga diperolehlah 8 jam itu kalau dirubah sekon sama dengan 28.800 sekon. Lalu bagaimana kalau naik? Misalnya 30 menit, berapa jam? Karena 1 jam itu adalah 60 menit, berarti 30 menit itu adalah setengahnya. Jadi 30 dikali 1/60 jam, artinya 0,5 jam atau setengah jam. Jadi 30 menit itu sama dengan setengah jam. Itu konversi untuk waktu. Berikutnya kita masuk ke besaran pokok dan besaran turunan. A. Besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya apa? Besaran pokok ini hanya memiliki satu satuan. Jadi ada 7 besaran pokok. Kita lihat. Besaran pokok yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya, kalau panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu sekon, suhu itu Kelvin, kuat arus itu ampere, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Lambangnya, panjang itu M, massa itu Kg, waktu itu S, suhu itu K, kuat arus itu A, intensitas cahaya itu CD, jumlah zat itu mol. Berikutnya 2, pengukuran besaran pokok. Yang akan kita bahas hanya 3, yaitu pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Untuk pengukuran besaran pokok ini. Pertama, pengukuran panjang. Panjang menggunakan satuan dasar SI itu adalah meter. Jadi kalau ada sentimeter, milimeter, kemudian kilometer, kalau diminta dalam SI-nya berarti dirubahlah ke meter. Nah, 1 meter standar itu sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Pengukuran panjang yang pertama itu mistar. Mistar adalah alat ukur panjang atau kita bisa mengenalnya penggaris yang memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Bagaimana cara menggunakan mistar atau penggaris? Dalam penggunaannya,
Pembacaan skala itu posisi mata harus tegak lurus dengan skala. Jadi kita tidak boleh membaca menggunakan mistar atau penggaris itu miring seperti ini. Ini salah, ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Ini benda yang diukur, kemudian ini alat ukurnya, mistar atau penggaris. Maka kita menggunakan pembacaannya dengan mata yang tegak lurus seperti ini. Jadi sehingga pembacaannya dapat dilakukan dengan baik. Nah, kedua, pengukuran panjang itu adalah menggunakan sorong. Jangka sorong adalah alat yang memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagaimana penampakan atau bagaimana gambar? Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Ini benda yang diukur. Kemudian ini ada rahang geser. Jadi rahang geser atas dan bawah ini bisa digeser. Yang perlu diingat adalah ini saja ya. Perlu kamu kuasai itu adalah ada yang namanya skala utama. Skala utama ini dalam satuan sentimeter. Kemudian di bawah ini ada yang namanya skala nonius, yaitu satuannya milimeter. Jadi cukup ini saja pembacaannya nanti. Bagaimana cara membacanya? Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong itu adalah skala utama dalam satuan sentimeter ditambah skala nonius yang sebelumnya milimeter diubah ke sentimeter. Nah, bagaimana membaca skala nonius? Skala nonius itu nilai yang berimpit skala utama kalikan dengan ketelitiannya tadi. Ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Contoh pembacaan jangka sorong. Nah ini, jadi yang atas ini adalah skala utama, bawahnya ini adalah skala nonius. Tentukan nilai hasil pengukuran dari jangka sorong data. Membacanya adalah kita lihat dulu, skala utamanya dilihat skala nonius 0 dari skala nonius itu ada di depan angka berapa? Di atas. Ini ya, atas ini. Kemudian nolnya ada di angka berapa? Di depan angka berapa? Kalau di sini terlihat 1, lalu ada garis 1 lagi. Nah, setiap garis ini kan dari sini sampai ke 2 ini adalah dari 0 sampai ke 2 ini adalah 10. Berarti garis yang panjang ini 1, garis yang pendek ini 0,1. Kalau begitu skala utamanya adalah 1,1. Kenapa 1,1? Karena 0 nonius ini di depan 1,1. Jadi tidak sampai ke 2 ini tapi ke 1,1. Nah, jadinya skala utama adalah 1,1 cm. Lalu skala nonius itu bagaimana? Skala nonius itu skala yang berimpit. Berimpit artinya apa? Garis bawah ini angka berapa yang segaris dengan garis di atas. Kita lihat 0 ini tidak segaris tapi di tengah-tengah ini. 1 juga tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak. Nah, 7. 7 ini segaris dengan garis di atas. Maka skala noniusnya adalah nilai yang berimpit. Skala utama yaitu 7. Kalikan dengan ketelitiannya tadi. Ketelitiannya itu bisa 0,1 mm atau 0,01 cm. Supaya lebih mudah mendapatkannya menjadi ini cm, maka kita pakai ini saja, 7 kali 0,01 cm. Hasilnya 0,07 cm langsung. Kalau kita pakai 0,1 mm itu masih 7 kali 0,1 mm sama dengan 0,7 mm. Baru dirubah lagi jadi 0,07 cm. Sama saja. Hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan. Skala utamanya kita dapat 1,1 cm. Skala noniusnya kita dapat 0,07 cm. Sehingga 1,1 cm ditambah 0,07 cm sama dengan 1,17 cm. Itu ya. Jadi yang perlu diingat adalah skala utama itu dilihat di mana 0 nonius ini pertama. Jadi di depannya itulah yang menjadi skala utama. Kalau di sini 1, ini berarti 1,1. Kemudian skala nonius itu yang berimpit, yang mana? Yang segaris lurus seperti ini. Lalu berikutnya, ketiga ada micrometer screw. Micrometer screw ini adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Bagaimana penampilannya? Nah, seperti ini.
Tidak seperti jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi skala utamanya dalam sentimeter, noniusnya milimeter. Untuk micrometer screw, ini kamu lihat di sini, skala utama dan skala noniusnya sudah dalam milimeter. Sehingga di sini ketelitiannya 0,01 mm. Jadi skala utama dan noniusnya sudah sama-sama dalam milimeter. Jadi ini saja yang perlu kamu perlu ketahui. Nah, bagaimana hasil pengukuran skala untuk micrometer screw? Hasil pengukuran menggunakan micrometer screw adalah skala utama ditambah dengan skala putar. Bukan skala nonius ya di sini tadi itu. Nah, ini bukan skala nonius, tapi ini namanya skala putar. Ya, skala utama itu dalam milimeter tambah skala putar dalam milimeter juga. Bagaimana membaca skala putar? Skala putar itu nilai yang berimpit sama seperti tadi pada jangka sorong, itu yang segaris, berimpit skala utama kalikan ketelitiannya. Nah, ketelitiannya 0,01 mm. Hitunglah diameter sebuah benda yang terbaca oleh micrometer screw pada gambar di atas ini. Nah, ini skala utamanya 1, 0. Ini skala utamanya 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 mm. Nah, dari sini kamu lihat skala utamanya berapa? 3 ditambah ini 0,5, berarti 3,5 mm. Lalu skala putar itu kita lihat yang berimpit skala utama, segaris. Nah, ini, lihat ini, segaris. Maka jika ini 20, ini 21, 22, 23, 24. Skala putarnya 24 kalikan ketelitian dari 24 kalikan dengan ketelitian dari micrometer screw tadi adalah 0,01 mm. Maka 24 kali 0,01 mm sama dengan 0,24 mm. Sehingga dengan mudah hasil pengukuran menggunakan micrometer screw adalah skala utama dan skala putar. Ini sudah dalam milimeter, 3,5 mm ditambah 0,24 mm. Sehingga diperolehlah hasil pengukuran ini 3,74 mm. Nah, berikutnya setelah pengukuran panjang, kita masuk pada pengukuran massa. Pengukuran massa, setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda inilah yang disebut dengan massa. Dalam satuan internasional atau sistem internasional, massa diukur dengan kilogram. Kalau panjang tadi, satuan SI untuk panjang adalah meter. Sekarang satuan SI untuk massa adalah kilogram. Jadi kalau ditanya ubah ke SI, maka ubahlah ke kilogram. Nah, ini adalah 1 kilogram standar yang disimpan di Sevres, Paris, Prancis. Ada beberapa cara mengukur massa benda. Jadi massa benda itu bisa diukur dengan neraca atau timbangan. Ada berbagai jenis neraca atau timbangan. Pertama, neraca dua lengan. Ini gambar neraca dua lengan. Ini biasa digunakan di toko-toko perhiasan emas ya. Prinsip kerjanya adalah membandingkan massa benda yang akan diukur dengan massa anak timbangan. Jadi ada anak timbangannya. Bagaimana contoh soal untuk neraca dua lengan? Contoh, jadi kalau ini 1,5 kg, ini 250 gram, B-nya ya yang ini juga 250 gram, X-nya berapa supaya bisa seimbang? Nah, untuk seimbang berarti A ini harus sama dengan B di sini. A itu sudah 1,5 kg, ya ini kilogram, ini masih dalam gram, maka ini nanti disamakan supaya kilogram juga. 250 gram tambah 250 gram ditambah dengan X yang belum kita ketahui. Jadi 1,5 kg sama dengan 500 gram X. Nah, dari sini untuk mencari X-nya berarti kan 1,5 kg dikurangi 500 gram. 1,5 kg itu berapa? 1,5 kg itu kita konversikan ke dalam gram. Itu 1.500 gram. Artinya 1.500 gram dikurangi 500 gram sama dengan 1.000 gram atau 1 kg. Berarti X ini adalah 1 kg.
Contohnya, berikutnya menggunakan neraca Ohaus. Jadi pengukuran massa setelah menggunakan neraca dua lengan bisa juga menggunakan neraca Ohaus. Apa itu neraca Ohaus? Ini contohnya. Neraca Ohaus ini dilihat di sini ada 3 lengan. Ada juga yang 4. Biasanya lengan depan ya, ini satuannya dalam satuan gram. Jadi 0 sampai 10. Ini 0 sampai 10 gram maksudnya. Kalau lengan tengah ini dalam puluhan. Ini juga gram tapi dalam puluhan. Satu skalanya 0 sampai 10, ini berarti 10 gram, 20 gram, 30 gram sampai 100 gram. Kalau lengan depan ini 1 gram, 2 gram, 3 gram. Kemudian lengan belakang ini dalam ratusan skalanya. Jadi 0 sampai ini 100 gram maksudnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Untuk menimbang massa benda dengan neraca Ohaus, ikutilah langkah pada gambar berikut ini. Langkah pertama, ini harus dikalibrasi. Kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Kalibrasi itu artinya merubah ke posisi awal, posisi 0 awal. Kemudian langkah kedua, letakkan benda di piring beban. Ini. Langkah ketiga, geser beban hingga setimbang, mulai dari beban geser yang paling besar. Langkah 4, baca hasilnya dan jumlahkan. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Contoh hasil pengukuran massa benda adalah sebagai berikut. Nah, ini ada benda diukur dengan neraca Ohaus. Ini sudah diukur dan seimbang. Membacanya, nah ini tidak seperti yang dicontoh di depan tadi. Kalau ini lengan depannya ini dalam satuan, lengan tengahnya ini dalam ratusan, lengan belakangnya dalam puluhan. Tapi tidak apa-apa. Ini tinggal dijumlahkan saja, dan semuanya dalam gram. Jadi di sini menunjukkan 100 gram. Tambah, ini 90 gram. Tambah lagi, ini 7. Kemudian satuannya di sini tanda panahnya di tengah 7 dan 8, berarti ini 7,5 gram. Sehingga massa benda ini ditambahkan 100 tambah 90 tambah 7,5 gram, hasilnya adalah 197,5 gram. Nah, itu untuk pembacaan neraca Ohaus. Nah, jadi pembacaannya di sini hasil untuk pembacaan dengan menggunakan neraca Ohaus adalah massa benda sama dengan 100 gram, ini ditunjuk oleh panah ini, 100 gram tambah 90 gram, panah yang ini, kemudian 7,5 gram ini dari mana? 7, ini di 7, kemudian 8, nah tanda panahnya di tengah-tengah, berarti ini 7,5, sehingga diperoleh hasilnya 197,5 gram. Nah, selain neraca dua lengan dan neraca Ohaus, ada beberapa jenis neraca lain. Neraca-neraca yang lainnya yaitu neraca elektronik, neraca lengan gantung, bagaimana gambarnya ini neraca elektronik, kemudian lengan gantung, ini bisa untuk timbangan kalau imunisasi, nah ini biasanya. Lalu ada juga neraca pegas dan neraca analog. Neraca pegas ini ya ini ya, neraca pegas ini juga digunakan untuk mengukur berat ya, jadi satuannya di sini bukan hanya kilogram yaitu untuk massa, tapi juga ada newton untuk berat. Nah, neraca analog yang keenam, neraca analog ini kamu pernah lihat ya, ini neraca analog ini yang biasa di pasar-pasar untuk menimbang biasanya ya. Setelah pengukuran satuan panjang dan massa, yang terakhir ada pengukuran satuan waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa, di mana waktu diukur dengan jam tangan atau stopwatch, ya, atau juga arloji, banyak. Jadi seperti terlihat di gambar berikut ini. Nah, satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon. Jadi kalau ada jam, menit, itu berarti kalau diminta untuk SI-nya berarti harus dirubah ke sekon. 1 sekon standar atau baku adalah waktu yang dibutuhkan
atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.131.631.770 kali. Misalnya, ada pelari pertama, dia lari seperti ini. Ini panahnya dilihat di garis mana, kemudian ada pelari kedua, panahnya di mana. Kita lihat. Hasil pengukuran stopwatch di atas menunjukkan waktu yang ditempuh oleh pelari pertama dan pelari kedua dengan jarak tempuh yang sama. Waktu total dari kedua pelari adalah, karena setiap garis ini adalah detik atau sekon, maka ini tinggal kita tambahkan saja. Kita lihat di sini, yang pelari pertama 15, 16, 17, 18. Berarti ini 18 sekon. Pelari kedua 45 sekon, 46, 47. Berarti kalau pelari pertama itu adalah 18 detik, pelari kedua 47 detik. Tinggal ditambahkan, ditotalkan. Jadi hasilnya adalah 65 detik. Nah, itu contohnya. Video kali ini cukup sampai di sini. Ada tugas untukmu, ada beberapa tugas. Silakan dikerjakan di buku PSPR-mu. Jangan lupa kerjakan dengan baik-baik. 1. Konversikan satuan berikut ke satuan SI. Nah, berarti dimintanya ke satuan standar internasional. 2000 mm. Nah, berapa untuk SI untuk satuan panjang itu apa? Berarti dirubah ke sana. Kemudian B, 250 gram. Nah, ini gram. Satuan SI untuk masa apa? Berarti dirubah ke sana, ya. Lalu C, 8 menit. Rubah ke satuan SI-nya. Nomor 2, hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini sentimeter jangka sorong. Nah, lihat. Yang mana skala utama, yang mana skala nonius. Jadi silahkan kamu lihat lagi video ini, diputar lagi supaya lebih jelas. Nomor 3, hasil pengukuran tebal sebuah kepingan baja menggunakan mikrometer skrup di bawah ini adalah titik milimeter. Ini satuan, ini skala utamanya, ini skala putarnya. Tadi bagaimana cara menghitung menggunakan mikrometer skrup, silahkan dilihat. Nomor 4, berapakah massa yang ditunjukkan pada gambar berikut? Nah, ini dalam satuan kilogram ya. Ini ada 100 gram, 75 gram, 25 gram. Ini seimbang, berarti M ini sama dengan ini. Tapi diminta satuannya dalam kilogram. Tuh, nomor 4. Nomor 5. Hasil pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus berikut adalah titik gram. Ini menunjukkan di 200, ini 20, ini 1 berapa gram. Ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Berikutnya kita masuk pada besaran turunan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini.